Assalamualaikum. Ada yang bilang kalau sesuatu udah bagus di awal, lebih baik jangan dilanjutin. Kayak mantan yang udah bahagia sama orang lain, dipaksain balik lagi juga ujung-ujungnya cuma bikin sakit kepala dan dompet kau juga yang kasihan. Waktu Maghrib 2 adalah bukti nyata kalau nggak semua film horor butuh sequel. Apalagi kalau sequelnya cuma jadi sumber kekesalan dan ketidakikhlasan penonton udah ngeluarin duit beli tiket nonton film ini. Sorry banget sih Darta Tata. Dulu saya termasuk orang yang menganggap film Waktu Maghrib yang pertama adalah film yang menarik tapi lemah. Tapi bisa dimaklumi, tapi lemah. Ya begitu. Tapi yang kedua ini malah lebih menyedihkan. Kayak buka pintu yang udah reot terus nemu ruangan yang lebih kosong lagi dari harapan. Yes, aku tahu. Channel kayak Cinecrip atau mungkin teman-teman lain pada bilang, ini film bagus banget. Tapi mohon maaf, ini versi kawan review, kalian gak boleh ngamuk, dan ini pendapat yang berbeda. 2 dekade setelah tragedi Jati Jajar, si Umu Sibian balik lagi. Tapi kali ini bukan buat nostalgia, dia datang ke desa Giri Tirto buat ngelanjutin karirnya sebagai ikon horor lokal. Sayangnya, yang balik ternyata cuma terornya, bukan kualitas filmnya. Kita diajak ngikutin bocah-bocah kayak Yugo, Dewo, kemudian Wulan yang kayaknya hobi banget bikin masalah pas maghrib. Gara-gara kalah main bola dan ngeluarin sumpah serapah ke tim inti. Satu desa pun mendadak masuk ke mode The Walking Dead versi Jowo. Alih-alih ngasih tensi yang makin gigit, film ini malah sibuk muter-muter kayak sinetron Ramadan yang kelewat panjang episodenya. Banyak adegan melamun, mondar-mandir, tatap-tatapan kosong yang kayak abis kehipnotis promo all you can eat tapi kau lupa bayar. Saya sampai salah loh nyebut Nisa Sabian. Enggak, maaf, yang bener tuh Umu Sibian. Entitas yang udah kayak karyawan pabrik disuruh lembur. Di film pertama, dia sukses bikin kita mikir 2 kali sebelum keluar pas maghrib. Di film kedua, kehadirannya malah kayak formalitas doang. Muncul, hilang, muncul lagi, lalu nego. Yup, ada momen Umu Sibian ini ngajak diskusi. Bikin kita bingung, ini masih setan atau udah jadi mediator nih? Kengerian khasnya hilang, diganti sama keanehan-keanehan yang bikin kita lebih banyak mikir daripada merindingnya. Wulan yang diperankan Anindya Kirana lagi-lagi jadi MVP. Permainannya tenang, emosinya jujur, dan kayaknya cuma dia yang ingat kalau mereka lagi main film horor. Dan belum lagi, dia kesurupan malah lebih serem daripada si Umu Sibiannya. Tapi sayangnya, dia main sendirian di lapangan. Yugo yang katanya tokoh sentral malah tampil kayak figuran yang dapat bonus dialog. Ya adekku sayang, kamu aktingnya bagus, tapi emang filmnya nggak bisa ngasih kesempatan kamu untuk tampil lebih maksimal. Dan ketidakmaksimalan itu juga ternyata berbuntut panjang ke karakter lain. Ya, mereka cuma hadir buat nambah daftar korban dan isi background teriakan dan juga kesurupan ala-ala Walking Dead atau mungkin Smile 2. Akibatnya, penonton gak dikasih alasan buat peduli, boro-boro empati, ngapalin nama mereka aja males. Kekosongan emosional ini bikin semua usaha bikin takut jadi sia-sia. Oke lah mereka teriak, ngejar, loncat-loncat, tapi kalau kita nggak tahu siapa yang lagi dikejar, ya deg-degan cuma lewat doang. Horornya intinya jadi kayak sambal yang pedes tapi nggak punya rasa nendang. Yes, hampa. Atau jangan-jangan kitanya aja emang secara tidak sadar menolak untuk khawatir. Karena ternyata Waktu Maghrib 2 bukan hanya kurang serem, tapi juga lebih layak dikasihani daripada ditakuti. Padahal ya, kalau film ini mau sedikit aja lebih sayang sama karakternya Aldi yang diperankan Omar Daniel, yang perannya cuma jadi jembatan antara film pertama dan film keduanya ini, ceritanya mungkin bisa punya bobot lebih. Tapi apa daya, si Aldi nasibnya kayak karakter di iklan truk. Nongol sebentar, sibuk mondar-mandir bawa pickup, terus terakhir ketemu dia malah lagi sibuk nawarin nego damai ke setan. Belum sempat ngobrol akrab, modar, tamat, nego, ya udah. Film pertama punya identitas kuat, anak-anak dilarang main saat maghrib. Di sini tagline itu masih dipakai, tapi penerapannya samar. Kadang maghrib, kadang enggak. Bahkan banyak kejadian penting yang enggak ada hubungannya sama sekali dengan waktu maghrib. Yang tersisa tinggal nama kayak warung mie instan yang udah ganti rasa tapi masih jualan pakai label lama. Ya, that's all. Sebenarnya ini peluang bagus buat eksplorasi budaya dan mitos jam keramat, tapi malah lewat begitu aja.
Kita mulai dari Sang Hansip yang diperankan oleh aktor yang tampaknya udah mulai jadi langganan tetap buat semua peran petugas keamanan di jagat perfilman Indonesia, khususnya film horor. Mulai dari pabrik lah sampai sekarang ke desa yang kena teror. Pokoknya kalau ada seragam, ada dia. Dan kali ini pun dia hadir dengan semangat yang tinggi, tapi fungsinya minim. Lalu muncullah dua warga lokal yang udah pasti dari dunia komika. Yes, dua orang ini kayaknya emang ditugaskan khusus untuk jadi mesin tawa. Sayangnya, mereka malah jadi kayak orang mabuk yang dipaksa minum kopi hitam. Niatnya sih biar sadar, tapi yang ada malah makin mual. Jokes mereka dari ekspresi sampai timing benar-benar ngambang. Kayak mie instan yang belum dikasih bumbu. Hambar, ada lelucon soal profesi bapak-bapak yang entah kenapa rasanya kayak dilontarin sama orang gigau. Dan slapstick yang jujur aja lebih sulit dicerna daripada plot utama film ini. Otak kecilku yang sangat mungil dan menggemaskan ini udah cukup repot mencerna setan yang bisa diajak negosiasi, dan ini malah diajak kerja terlalu keras lagi buat ngerti punchline-nya. Susah. Dan oh iya, jokes muntah itu, ampun, garingnya bukan main. Kayak lemper yang udah 2 hari di kulkas, dilihat aja males, dimakan apalagi. Lah, apaan sih? Muntah mulu. Durasi filmnya panjang, 2 jam kalau nggak salah aku. Tapi sebagian besar dipakai buat tatap-tatapan, jalan kaki di hutan, adegan bisu penuh misteri yang ujung-ujungnya nggak dijelasin. Beberapa konflik baru dilempar begitu saja. Kayak soal sejarah desa lah, entitas yang ngikutin anak-anak lah, tragedi masa lalu lah, tapi tidak pernah benar-benar dijawab. Naskahnya ambisius, tapi nggak semua benang merah ditarik sampai ujung. Akhirnya ya malah jadi benang kusut yang bikin kita mikir, ini sebenarnya mau cerita apa sih? Kalau film pertamanya menyegarkan kayak nemu takjil segar pas puasa, nah waktu Maghrib 2 ini sebaliknya, boro-boro segar, takjilnya udah kecekot tangan sendiri dan jadinya basi. Ceritanya melebar kemana-mana, tapi ujung-ujungnya ya kosong. Kosong? Astagfirullahalazim. Horornya masih ada kok, tapi rasanya nggak cukup kuat buat nendang sisa trauma film pertamanya. Oh ya, selain inspired by The Walking Dead, sepertinya film ini juga terinspirasi dari A Smile 2 juga. Mungkin. Jadi gimana? Sepakat dengan review ini? Sepakat like dong. Kalau nggak sepakat boleh dislike, tapi dengan catatan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita tahu apa sih pendapat kalian tentang film Waktu Maghrib 2 ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.